Kok dhewekan panjenengan saking dirakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga wonten ing dalem menika halal santen. Fitrah hablum min Allah. Fitrah hablum min Anas. Amin. Hadirin yang kami hormati. Kula nggih tertarik kadosi cocok sangat sing dijelasan Kiai Mas Dudi. Wonten ing situasi mangke. Kados iblis wau pertama kali Azazil niku dipun hukum dipun derajat dipun andapaken derajat dening Allah Subhanahu wa taala niku piyambake nggih nyuwun kali perkara wau nggih pindah nyuwun panjang umur sampai kiamat. Terus nomor kali nyuwun izin nggodhok anak turune Mbah Nabi Adam alaihissalam. Mbah Nabi Adam alaihissalam. Kalau diizini tak izini. Ananging aja diharap iso nggodhok anak turun Nabi Adam kantokane aku. Allah nggih maring peringan dumateng keturunan Nabi Adam. Yang ratu Adam Allah Subhanahu wa taala. Sak mantune iblis dipun doaken derajatipun. Allah melalui Ibu Hawa menuruti janji iblis. Menika Nabi Adam dengan godho Ibu Hawa diajak buah kol. Singkat cerita tergoda racun keturunan bumi. Nah, ini cara Allah untuk menepati janji kepada iblis. Sama turun ke bumi lah niku iblis diberi kesempatan ganggu. Allah nggih memberi kesempatan dumateng tiyang taat kepada Allah. Dan saat itu Allah menciptakan suatu aturan-aturan. Dan di situ tercatat barang siapa yang mematuhi, mengikuti aturan-aturan yang diberi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang tidak mematuhi aturan-aturan dari orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala tidak akan selamat. Dan yang pertama kali tidak mematuhi aturan Nabi Adam sebagai Allah petunjuk yang benar adalah Qabil. Dan seterusnya. Dan sampai abad sekarang ini abad 14. Kalau kita ingat sabda Rasulullah, umur dunia mung 1500. Samangken 1400 sekawan. Terus 1100 sekawan. Niku pun kirang pinten? Otomatis sak mangken ku akhir zaman. Di akhir zaman semakin berat. Sing rumiyin kebejatan namung langsung sak mangken melalui sosial media dan sebagainya. Sampun terbukti setan manak saben dina bareng karo waktu. Lha kula pribadi ngarani setan manak sesuai karo perkembangan iptek. Amargi setan niku nggih jin manungsa. Minal jinnati wan nas. Setan terdiri saking jin lan manungsa. Lembahe dawuh kathah ingkang setan mesti manungsa. Setan niku napa to? Setan niku makhluk.
makhluk sing tercipta saking sifat iblis. Jadi sifat elek niku darane setan. Sifat iblis darane setan. Mboten wonten Allah mboten menciptakan setan mboten. Setan suatu makhluk yang mengajak kejelekan. Manungsa sing ngajak elek darane setan, yen ngapunten. Aja ana palsu kuwi setan. Ngapunten. Ada menawi tidak ditinggal dari beliau, monggo kita sareng-sareng berjuang. Dalam perjuangan suci ini sampun ngantos kita megeli, benceni lintu, sampun ngantos nyakiti lintu. Dalam perjuangan suci ini yang kita khawatirkan, yang kita sakit dikasih Allah yang dipun akan terus pun ini. Beliau bahaya itu saking hati-hati nih, saking emane karo pengamal sampai diperingani kata seperti itu. Monggo kita sarang-sarang berjuang. Padahal beliau tanpa kita sakit. Beliau pilihan Allah. Kados yang menjauhkan ke Masjid yo. Beliau kubur atau bos waktu itu zaman. Kenapa beliau kok mau sarang-sarang kita berjuang? Saking welas asih beliau di mata kita. Saking welas asih. Saya beliau dudu sing dilarang, dudu sing dadekne manungsa sosoro. Niku tak senjawi nih, dan beliau sebagai Nabi Rasul ditugas Allah Subhanahu Wa Taala untuk membenahi keimanan umat masyarakat yang sangat pecah, yang sangat rusak, sehingga beliau menciptakan suatu cara supaya manusia sangat rusak. Manusia betul mampu kados kula panjenengan ngoten niku saged balik ke Allah Subhanahu wa taala kanthi keimanan yang sempurna. Akhirnya pun beliau menakluk sawahidiyah lan ajaran itu. Sehubungan beliau ditugas Allah untuk membenahi umat tidak pandang bulu. Dari golongan manapun, agama manapun, tua, muda, pinter, goblok, kat sekolah ngoten iki. Supaya sakit ibadah di mana Allah kan sempurna. Beliau menciptakan sawahidiyah. Yang mana sawahidiyah itu tidak pandang bulu. Awake dhewe goblok nggih tetep saged. Pinter nggih tetep saged. Namanya alim. Namanya soleh, langsung sakit. Ananging kon syaratnya. Mengapa syarat itu? Sesuai kali beliau dawuh 16 Januari 1976. Saat itu Mujadah Kubro malam Senin gelombang terakhir sak mantune salat maghrib beliau dawuh wonten kali perkara dawuhipun ingkang pertama bila saudara anggap positif bila dari mata perjuangan fakir Allah negatif oleh terus-terusan nekat lebih baik mari angkat kaki dari wahidiyah. Gas daunnya itu syarat mutlak. Terus bagaimana yang dimaksud sesuai dengan perjalanan Habib Allah? Otomatis jauh itu sudah jelas dan tegas sekali.
Bila saudara anggap positif, maksudnya bila kita menganggap suatu hal dalam langkah-langkah perjalanan kita positif, akan beliau tidak positif, beliau tetap tidak sesuai dengan perjalanan Allah. Tanpa kita sadari, kita sudah angkat kaki dari waktu dia. Contoh, kita dalam berjuang baik ke dalam, artinya ke dalam itu kita mengajak teman-teman kita yang sudah menjadi pengasuh kita untuk memperbaiki diri, untuk mengikuti program-program yang bayai. Terus keluar kita penyiaran, itu terlihat positif. Tetapi kalau kita dalam mengajak berjuang ke dalam dan keluar itu masih pandang bulu, kayak itu koncoku, kayak melokai, itu termasuk yang dimaksud beliau. Mari angkat kaki dari waktu kita. Jadi jangan dianggap remeh, hati-hati. Yang ditugasi beliau bukan sapi. Oleh karena itu marilah apa-apa yang telah dikehendaki beliau kita lakukan. Beliau sebagai Nabi Rasul, otomatis beliau mempunyai kasih sayang sangat dalam. Orang yang melakukan kesalahan, walaupun sebenarnya patah, beliau langsung wakil itu dibiarkan saja, biar menyadari dengan sendirinya. Seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat Rahman-Rahimnya Allah, yang menentang Allah, yang melakukan hal yang dilarang Allah, orang dibiarkan, tidak langsung dibunuh. Itulah Rahman-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki orang bersangkutan sadar, maka Allah akan mempertemukan orang bersangkutan dengan kasih Allah yang dipilih membenahi umat. Terus bagaimana dengan kita? Kalau kita lihat apa yang saya katakan tadi, orang bejat, orang rusak, kalau oleh Allah masih diberikan sayang, akan dipertemukan dengan orang-orang yang tidak Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kasih sayang petunjuk orang-orang yang telah tidak Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan mereka kembali sebagaimana perjanjian roh orang bersama kepada Allah di saat sebelum dititipan dan sebagiannya hilang. Bagaimana dengan kita? Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Padahal kita sudah dipertemukan dengan beliau tanpa kita sadari. Kalau kita tidak ada peningkatan, bagaimana? Pada beliau Maha Majikat Rasulullah semuanya, orang dibilang Allah sebagai Nabi Rasul. Sebagai mujahid yang terakhir dalam hal amalan, sehubungan dengan itu belum pernah dawuh. Tahunnya lupa, saya masih SMA, dia pernah dawuh soal wakilnya itu soal yang terakhir. Maka itu tidak ada soal yang tercipta lagi setelah soal wakilnya. Sudah pas kalau saya mengatakan bahwa beliau mujahid yang terakhir dalam amalan. Tapi kalau di dalam yang lain masih ada satu lagi soal bos, yang ke-25. Dan nanti pastikan beliau dari Imam Mahdi.
Tapi dalam hal amalan, beliau ada penaklim yang terakhir. Jangan lupa itu. Kalau ada amalan baru, hindari. Dalam kitab Sa'adat Dura ini disebutkan sholawat jumlahnya 40.000 termasuk sholawat dia. Jadi kalau ada lagi 41 bukan yang kan. Dan insya Allah yang dimaksudkan dengan Muhammad SAW